Sehingga teman-teman tidak perlu juga menjadi risau ketika ada kelemahan di satu sisi, maka isilah di sisi yang lain. Nah, gitu. Nah, nanti dalam konteks sosial kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Nah, ketika kita lihat di sini, inna ahsanan nasi Islam, ahsanul khuluq. Sesungguhnya ya sebaik-baik dari kita manusia itu yang kemudian masuk di dalam kategori muslim, Islaman, berpasrah diri itu adalah ahsanul khuluq, yang paling bagus akhlak. Dan tentu Rasul hadir bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi nama bu'aistu liutamima salihul akhlak, atau sering kemudian kita lebih mendengar liutamima makarimal akhlak, kemuliaan dari akhlak, salihul akhlak, salihul akhlak. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian tidak terlalu risau bahwa ketika kemudian physically atau fashionly atau facially secara wajah begitu not too good looking, no worries, tidak terlalu masalah, don't worry about the discussions. Tetapi resahlah kalau kemudian akhlak kita belum bertabiat yang bagus, masih suka mengumbar kosakata atau kata-kata yang tidak memotivasi, menderakan yang lain, hidup masih suka lebih berkeluh kepada manusia, nelongso, dan kemudian seakan setiap hari yang dia rasakan adalah kepedihan, ya, yang dirasakan adalah ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Bahkan someday atau sometimes nanti di akhlak terhadap manusia dia menyalahkan pihak-pihak lain. Salah mama sih melahirkan saya seperti ini. Coba kalau mama itu cantik. Gitu ya. Salah ayah sih dari kampung, desa, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya setiap kita pribadi itu memiliki keistimewaan masing-masing. Dan lalu saya ingin mengatakan teman-teman yang hadir di kelas ini, ya, sepenglihatan saya, ya, dari Mbak Felina, ya, Mbak Eva, Mbak Patricia, Mbak Dewi, Mbak Shalin, sampai terakhir juga ini di monitor yang saya lihat misalnya Mbak Nining, Mbak Arsya. Insya Allah lah, ya, secara tampilan mah bagus itu. Nggak usah minder juga. Saya kan diploma Ustaz, saya kan swasta Ustaz. So what gitu. Nah, ini saatnya kemudian tampil menjadi satu ruang bergerak yang lebih. Karena Allah pasti memperjalankan itu. Jadi ada salah satu tip ya bagi saya, mungkin teman-teman nanti bisa mencoba mengaplikasikan apa namanya, ketika kita ada di dalam situasi yang menderakan, gitu, yakinlah bahwa seperti di belakang saya ini, jatuhnya daun pun tak ada yang uh, terlewat dari pandangan Allah. Itu jatuhnya daun pohon. Apalah lagi kemudian perilaku kita. Apalagi kemudian di dalam proses perjalanan kita menuntut ilmu. Pasti Allah melihat perjalanan itu. Dan Allah menghendaki itu sesuai dengan kadar yang sudah kita lakukan, dan itu yang terbaik bagi kita. Kalau begitu, what is the best way? Gitu. Yang mesti kita lakukan adalah menggerakkan disiplin dan rajinnya kita memaksimalkan itu. Lihat potensi-potensi baik yang ada di sekitar kita. For example, for me misalnya saat itu. Oke, Bapak Ibu saya petani dari kampung gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kita dididik dengan ketawaduan, kita dididik dengan kemudian rasa apa namanya, menghormati orang lain. Kita sudah terbiasa dari tengah malam, pagi, ya harus ke sawah, harus ke pasar, sambil belajar, ya malam masih ngaji. Itu yang kemudian kita pupuk. Dan kita meyakini bahwa Allah membantu setiap ikhtiar itu. Misalnya example begitu. Maka pun ketika kemudian di kuliahan, saya kalau kemudian nanti mau melanjutkan kuliah, apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa. Saudara saya banyak, kalau kemudian saya S2 harus biaya sendiri. Ya, adik saya masih kuliah ada 3. Maka mau tidak mau, kalau mau lanjut kuliah, saya harus belajar yang giat, dan saya kemudian harus cari beasiswa supaya tidak membebani orang tua. Ya kan? Ya Alhamdulillah, dan kita dapat beasiswa.
dengan beragam cara, banting kanan, Jakarta, ya, bukan gelandangan lah, tetapi tidak jelas mau aktivitas apa, tapi ada teman-teman jejaring yang bisa dimaksimalkan begitu ya, dan lain sebagainya. Pulang lagi, bahasa Inggris masih kurang, kita lari lagi ke Pare, Pare dananya kurang, ya udah tiap hari mau nggak mau kita puasa, kejar itu gramatikalnya, we practice every day, listening, speaking, ngejar TOEFL gitu. Sampai 3 bulan kemudian kita nyampe 500 menjadi syarat daftar beasiswa. Alhamdulillah keterima. Gitu. Itu pun begitu. Setelah S3 kita mau jadi dosen, saat itu S2 sudah nanti masih bisa sih gitu terima, tapi maksudnya adalah ketika kita mau survive ya udah S3. S3 nggak mungkin juga udah punya anak, punya istri kalau tidak pakai beasiswa. Kira-kira begitu pemikirannya. Ya sudah, silaturahmi ya, sana kemari, bismillah, bermunajat, ya Rab, kami orang kampung, kami ingin mengubah nasib lebih baik, dan Engkau Maha Ghaniyun, Maha Qadir, yang Maha menguasakan. Ya, kemudian ada informasi, kita perkuat lagi, buat tulisan yang bagus, motivation letter itu, kemudian konsultasi, dolan ke dosen-dosen gimana cara membuat tulisan yang baik untuk motivasi supaya meyakinkan reviewer atau yang mewawancara di saat kita interview S3 untuk beasiswa dan seterusnya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Tahadus bin nikmah ya, just as a motivation for our friend in this class gitu. Saat itu saya keterima 2 bisnis ya, di Gajah Mada sama di Semarang. Ya, jadi sama-sama keterima itu beasiswa S3. Bingung. Ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk, sudah di Semarang saja. Semarang pun perjalanan 10 tahun saya mengajar lintas kota, dan 2-3 tahun ini kemudian bisa mengajar di Universitas Islam Sultan Agung dan bertemu dengan teman-teman. Dan inilah takdir kita ya. Kemudian memang Allah kehendaki kan gitu ya. Wah, seru pagi-pagi cerita. Ya, tapi mudah-mudahan ini bukan berbalut apa kecuali sebatas untuk memotivasi teman-teman sekalian. Barangkali ada kebaikan di sana, silakan kemudian diambil. Kalau ada yang kurang pas ya silakan diseleksi sendiri ya, diseleksi. Nah, di situ teman-teman sekalian kita mencoba untuk melihat bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu membangun tabiat yang lebih baik. Akhlak itu bukan perbuatan yang tersembunyi, tapi dia perbuatan yang terlihat. Jadi seperti Mbak Lili, ya Mbak Amelia, ya senyum itu akhlak. Gerakan di dalam batin itu sesungguhnya menjadi pondasi yang terlihat di luar. Kita tidak bisa tersenyum dengan ceria, wah teman-teman luar biasa ya dan lain sebagainya. Kalau kemudian hati kita ada dendam, hati kita ada kebencian, bahkan hati kita itu terlalu sirik dan serakah terhadap yang lain, tidak bisa. Maka batin itu diolah sehingga memunculkan jiwa buah dari olahan batin itu apa? Tidak terlalu benci sama yang lain. Coba saya mau nanya ya di sini Mas Sandi. Kalau misalnya Mbak Ana dapat hadiah motor begitu dari kampus, kira-kira Mas Sandi apa yang akan disampaikan atau respon Mas Sandi terhadap Mbak Ana gitu. Padahal sebelumnya Mas Sandi melihat, maaf ya misalnya contoh ya Mbak Ana Puspitar ini ya, nggak terlalu rajin ya, misalnya terus kemudian ya di kelas ya nggak terlalu kelihatan pinter misalnya gitu ya. Apa yang kemudian Mas Sandi akan sampaikan atau as a response terhadap hadiah ya misalnya mahasiswi yang berprestasi gitu ya, lalu dapat hadiah motor baru gitu. Sok Mas Sandi. Nah, mungkin memberikan selamat Bapak, karena itu kan udah rezekinya dari Mbak Ana ya, karena kita juga nggak bisa udah keputusan dari kampus gitu kan yang memberikan ke Mbak Ana, ya mau apa lagi ya, kita harus mengucapkan selamat mau gitu. apa lagi. Itu kan juga agak keterbukaan, mana lagi, memang bukan nasib saya, padahal sebenarnya saya yang lebih bergak kan misalnya gitu ya. Ya itu juga memang tidak mudah ya, mengolah ya orang yang kemudian outsider di kita itu kayaknya nggak berhak deh gitu.
Ya nanti aja kayak Mas Raffi misalnya, anggap aja nggak terlalu ganteng lah. Ya Mama Sandi yang cakep ya, yang kemudian inilah kira-kira gitu ya. Lalu the true fact-nya kan kita nggak tahu, kenyataan yang kedalamannya kan kita tahu. Tapi di dalam perjalanan kemudian ketika 7 tahun lalu nanti kemudian temu alumni, wah itu Mas Rifai itu dapat istri yang cantik ya, dilalah ya sugih apik eneh gitu, nggak ngundat-ngundat itu, Mas kamu wah udahlah cukuplah membantu saya mengurus perusahaan ini gitu ya. Dan sangat dihargai gitu. Sedangkan maaf misalnya Mas Andi someday lalu dilalah ya bojone entuk sak kampung ya, nggak lulus kuliah gitu ya. Dan ini gitu. Kira-kira kan gitu, kira-kira di dalam mengolah batin itu gerundel nggak sama Tuhan gitu. Misalnya semi arifai gitu ya. Ya, misalnya ya di dalam temu alumni itu, biar kuliah bahasa Jawanya ya, maaf ya kalau ada yang luar Jawa, orang bejaji ya, mungkin dan seterusnya itu. Nah, itu kan tadi ya ungkapan yang sangat sederhana. Ya mau gimana lagi gitu ya. Memang kenyataannya Rifai yang lebih di ini, dan saya ya tanpa bermaksud apapun, itu kan teman-teman dulu yang di kelas internasional, karena kebetulan ada satu teman kami itu yang maaf ya secara kulit ya wajah itu Allah takdirkan agak eh, hitam gitu, sehingga sering diguyonin, tapi dia juga nggak merasa di nyek gitu ya, gosong gitu ya. Tapi kemudian ada peneliti dari luar negeri, bule putih hidungnya mancung, wos pokoknya ya itulah ya persepsi publik gitu. Dan itu mau itu sama yang gosong ini tadi gitu. Ya gimana lagi, memang selera bule itu seneng yang gosong-gosong gitu. Ya, tapi oke lah. Ini kan menata hati ya, yang lalu it is not so easy, gitu. Tidak terlalu mudah. Nah, tapi ya harus diolah gitu, harus diolah. Makanya ketika kita tadi melihat pada konsepsi akhlak ini, ya itu memang tidak mudah karena dia ekspresi luar. Jadi kalau kemudian kita melihat seperti rizkinya orang lain, memang harus dipaksa. Ya, kalau ternyata misalnya ya Mas Rifai ya sudahlah dengan kondisi dia seperti itu ternyata nasibnya baik gitu. Mas Rifai selamat ya, luar biasa itu. You are amazing. Tapi kita terus seneng tuh. Mana mau belum Mas Fai? Katanya Fortuner atau apa itu yang dihadiahkan istrimu gitu ya. Yang mana? Selawatin itu Mas Andi. Selawat selawat. Hebat ya. Sudahin ya Pak Ian. Nanti saya juga dapat ini sama Sukiem tetangga kita. Yang itu jadi istri saya. Mudah-mudahan nanti ya sapi-sapinya bisa dijual ya. Nanti ya lumayan lah dari sapi udah jadi kijang gitu ya. Ya kalau dari sapi ke jaguar kan terlalu tinggi. Ya jaguar 2 sampai 4 miliar ya. Kalau kijang kan second dapatlah 50 juta. Ya, sapi 2 kan udah lumayan. Oke, itu tadi ya dari makna yang kemudian kita ambil. The last point yang kemudian kita bisa sharing lagi teman-teman sekalian. Nanti kita 5 menit bisa kita sharing diskusi. Tapi saya sharingkan lagi tadi yang tampilan. Maaf. Oke. Ya, jadi lalu apa urgensi akhlak ini? Tentu nanti kita bedakan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia, memberikan satu dampak yang baik ya. Ketika kita punya akhlak ini, menghubungkan manusia dengan Allah, akhlak kita baik, insya Allah tadi yang dijawab, maka Allah juga akan baik. Akhlak kita terhadap sesama nanti lebih dalam lagi the last meeting, tentu akan meningkatkan derajat kita kepada hal-hal yang lebih baik. Ya, ini nggak kelihatan ya. Oke. Jadi akan meningkatkan pada sisi yang positif terhadap kehidupan kita.
tentu, dan di sisi yang lain menunjukkan satu bentuk manifestasi kesempurnaan hidup, kesempurnaan akhlak. Jadi kalau kita lihat di sini menjadi penolong juga nanti di akhir masa. Karena akhlak ini menghubungkan kita dengan Allah, meningkatkan derajat. Di sekali lagi ya, di sini ada Mas Dava, Mbak Lili, ya Mbak Amelia dan lain sebagainya. Berakhlak itu bukan untuk orang lain. Berakhlak itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan, mulailah tata akhlak kita. Orang lain boleh tidak berakhlak terhadap kita, tapi kita tetap harus berakhlak. Mbak Kobaton bisa kemudian dimaki Mbak Amelia, atau kemudian dimarahin sangat emotif oleh Mbak Lili. Tapi Mbak Kobaton dengan memberikan respon yang positif, dan tetap smile, memberikan ekspresi ketabahan. Oh, itu kemuliaan tersendiri. Dan it is not easy, it is very difficult. Maka Rasulullah mengatakan bahwa orang kuat itu bukan kemudian para pegulat. Orang yang baik akhlaknya, orang yang kuat itu ya ketika dia mau kemudian marah, dia mengekang nafsunya. Dan nanti di dalam keluarga bocorannya ya, itu tidak mudah bisa komunikasi dengan elegan, dengan sangat apresiatif, tidak emotif terhadap pasangan hidup. It is not easy. Apalagi misalnya satu pihak sudah merasa bekerja keras di luar, baik laki-laki perempuan sama. Ya, Mbak Fatma sebagai istri sudah bekerja, ya menjadi manajer, yang mengatur anak buah, misalnya ratusan, pulang dan rumah berantakan, suami kebetulan pas lagi cari pekerjaan kosong, anak tak terawat, gimana nggak emosi? Mas, kamu loh mas, udah pakai kamu, bukan jenengan loh. Aku loh sudah seharian berangkat pajar, anak-anak udah tak siapin makanan, ya kopimu juga sudah saya sediakan. Ya, uang saku untuk kemudian transport ngantar anak sekolah juga sudah saya sediakan. Saya pulang, saya izin sampai malam kayak gini untuk keluarga. Kok rumah berantakan, anak malah kemudian tidak terurus. Coba. Kan? Nah, emang tidak mudah. Atau sebaliknya, kamu loh mah kurang apa belanja. Ya banting tulang, sudah dari pagi. Ya, kita juga sarapan bersama. Uang sakunya sudah, anak sudah ada. Uang saku anak lo ya, tetap kamu tilep. Untuk kamu itu memperbanyak arisan. Ya, penyakitnya biasa arisan. Kalau enggak itu kamu kumpul-kumpul sama teman-temanmu atau kemudian shopping barang-barang yang enggak perlu. Kerudungmu lo, bajumu, sak lemari nggonmu kabeh dan seterusnya. Ya. Nah, it's not so easy. Ya. Nah, jadi menunjukkan akhlak ini menjadi satu hal yang tidak mudah. Jadi ketika kemudian kita ada di dalam situasi itu, maka sikap diri kita itu ya secara teori begini teman-teman sekalian. Dan saya pun juga belajar sama kita dengan yang lain. Kita punya rasa kemarahan dan sebagainya. Walaupun maaf ya teman-teman ya, saya mungkin tidak seperti emotif orang dosen yang lain. Misalnya ada beberapa dosen itu kalau mahasiswanya nggak dihidupin kameranya langsung di remove ada. Ya, saya tahu karena ya istri saya sendiri kan juga kadang mengajar itu ya melihat mahasiswa gini sudah nggak ada kompromi gitu ya ada, atau yang kemudian ada situasi apa gitu. Tapi relatif bagi saya belajar untuk bagaimana lebih bisa menerima kondisi gitu ya. Kadang ya memunculkan ketidakdisiplinan juga di teman-teman mahasiswa misalnya begitu ya. Tetapi bagi saya ya sudah, karena memang situasi virtual seperti ini, saya juga pengajar yang tentu tidak sempurna, ya banyak lubang sana sini, ya kita juga perbanyak permakluman kepada para mahasiswa kan gitu ya. Nah, maka kita belajar untuk ikhlas. Ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang di kelas ini ya, apakah itu Mbak Salma ya, Mbak Dwi, saya enggak tahu, Mbak Aisyah ya, yang kalau kuliah menunjukkan fotonya begini. Oh ya, kan enggak tahu lagi rebahan atau apa ya, enggak tahu juga kan gitu. Tapi kita berhusnuzon bahwa ketika sudah di dalam kelas ini, insya Allah lah memberikan satu bentuk perhatian gitu ya, dan mendengarkan, menyimak bersama. Termasuk adalah rasa syukur ya. Rasa syukur ini apa? Ya teman-teman semuanya kita bersyukur. Di saat yang lain tidak bisa kuliah, teman-teman mesti bersyukur.
bisa tetap kuliah ya, dengan situasi apapun. Jadi kalau kita itu seringnya compare dengan apa yang di luar yang kayaknya kurang beruntung lebih bawah kita, wujudnya akan syukur. Gitu ya, Mas Andi ya. Ini backgroundnya keren sekali Mas Andi ya. Boleh ya nanti saya di forward ya di belakangnya. Saya sedang membangun good kitchen soalnya ya. Oke, nanti saya boleh teman-teman yang punya background bagus ini, saya agak mohon maaf ini kayaknya background belakang ini agak dikit-dikit romantis gimana itu karena background ini saya pinjam dari istri. Tapi nggak apa-apa daripada backgroundnya macet toh Ustadz gitu ya. Nanti silakan kalau yang ini saya dikirimin dengan senang hati ya Mas Rifai ya. Kan backgroundnya tembok tok ya. Mungkin karena pakai HP ya. Kalau pakai laptop kan bisa virtual backgroundnya bisa juga. Oke, good. Oke, ini Mbak Kutbatun kita ganti. Gantian. Ada siapa ini? Mbak Dwi ini asli atau enggak? Background asli ya atau background ya kalau asli juga bagus. Ini Mbak Patricia lagi di ruangan apa ini, bunga-bunga asli atau ruangan dicat ini kayaknya lukisan ya. Background Pak. Oh background. Oke, ya background. Saya kalau ada background gambaran kayak surga itu boleh juga tuh ya. Gambaran surga ya, tapi jangan yang terlihat bidadari lagi mandi-mandi ya, jangan. Pokoknya gambaran yang surga yang terimajinasi gitu ya. Oke, ini ada Mbak Eva ini asli kayaknya ya, buffetnya ya. Asli. Good. Nah, ya tinggal 3 menit untuk kita diskusikan. Saya ingin sharingkan yang agak terakhir bahwa in ta'zan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, teman-teman perhatikan betul dan rasakan. Saya kepada manusia, ya kita pada manusia saja. Contoh misalnya Mbak Nabila, ya saya kirimin buku misalnya. Waduh, makasih Pak Ustadz sudah dikirimin buku. Ya walaupun sebenarnya buku itu isu small dan sederhana gitu. Tetapi ekspresi bersyukurnya Mbak Nabila itu menenteramkan saya yang ngirim. Tapi coba misalnya ya, ada orang kemudian ngirim ya Mbak Alika gitu ya, ditransferin duit berapa gitu. Apaan? Transfer 250.000, data aja juga cukup hanya untuk gitu ya. Jadi ekspresi sebagai la in syakartum lazidannakum itu nyata. Seperti apakah secara praktis Mbak Fatma misalnya, ya Allah terima kasih engkau berikan saya seperti ini gitu. Maka saya yang bersujud kepadamu tengah malam, saya membaca Al-Quran dengan rajin, ya rizkimu tetap saya bagi pada yang kurang mampu. Mungkin ada bagian tubuh saya yang kurang menurut saya adalah perfect dibandingkan dengan para artis dan sebagainya. Tapi that's my anugerah. Gitu. Ini anugerah yang kau anugerahkan saya. Nah, kebersyukuran itulah Allah akan menjanjikan, akan menambah. Dan kalau kemudian ini, wala in kafartum, ingat, kalau engkau tetap kufur itu, aku kasih engkau mata, tak pernah engkau baca Al-Quran. Aku kasih kaki, tapi engkau selalu melangkahkan kaki ke tempat-tempat bermain, jarang engkau bersujud, beritikaf di masjid, di rumahku. Allah akan berbicara begitu. Dan aku kasih engkau kelebihan rizki, tapi engkau selalu memakai dirimu sendiri, tak punya peduli dan empati terhadap sekitarmu. Inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Aku sudah kasih engkau rumah yang nyaman, aku kasih engkau kendaraan yang nyaman, tapi engkau masih kurang saja dan tak mau peduli terhadap sesama. Nih, aku diambil. Bahkan kemudian mungkin teman-teman nanti punya perusahaan besar, lupa membayar zakat, lupa dengan rata tetangga. Bagian pojokan pabrikmu, aku kasih sentilan percikan api dan terbakar. Itu baru kecil. Nah, ya sih, gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang demikian itu. Maka inna azabi lasyadid itu sesungguhnya karena Allah juga, kalau teman-teman nanya, berarti Allah maha ini dong, maha apa ya, mau menyiksa dan sebagainya. Bukan. Allah pasti akan ngasih teguran dan Allah kasih musibah itu pun untuk mengingatkan kita karena Allah sayang. Pernah nggak Mbak Amelia, Mbak Ayu Kharida merasakan Allah sedang bercanda dan senang dengan kita? Ya, Mbak Wahyu kemudian disentil dengan demam. Justru yang kemudian berbalik, terima kasih ya Rob. Engkau telah memberikan saya demam sehingga saya ingat
kayaknya saya kurang berbakti sama ayah dan ibu. Maka saya kembali lagi. Ayah, terima kasih engkau telah memberikan hal yang terbaik. Ibu, makasih. Kalau kemarin saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri, tidak pernah membantu dan berbuat baik terhadap ayah ibu. Demam itu bukan kemudian penyakit yang menyakitkan, tapi dia pengingat karena Allah sayang terhadap kita. Ya, lalu kita membenahi, dan itulah proses kita. Maka di dalam taubat itu selalu dibuka oleh Allah. Ada yang kemudian menyatakan bahkan hampir 70 kali malaikat turun menyapa kita, Mas Andi, ya, Mbak Eva, Mbak Hasna. Setiap hari, Mas Rizik. Untuk apa? Untuk menanti taubatnya kita, kesadaran kita. Coba kurang kasih sayangnya apa? Mas Rizik, kebiasaan subuh jam 5:30. Ditunggu tuh. 70 kali malaikat datang. Jam 4:15. Belum bangun. Ngorok. Jam 4:30. Belum bangun. Ditunggu tuh sama malaikat. 5:45 ke kamar mandi. Kirain malaikat wudhu lalu sholat. Enggak. Cuma pegang, pipis, masuk lagi tidur. Itu pun malaikat masih sabar. Ya sebentar ya matahari, jangan terburu ya, terbit. Tunggu nih, rizikannya mau datang. Ya, jam 5:15. Klinik telepon bunyi. Wah, kayaknya habis terima telepon ini langsung ini. Ternyata enggak, telepon tutup, tidur lagi 5:30 baru bangun. Itu pun masih ditunggu. Ya, hatta bil gharqarah, ditenggorokan. Ini taubat kita. Jadi mari lalu perlahan tapi pasti selalu kita benahin, semoga itu menjadi amal soleh bagi kita semua, gitu ya. Dan itu bagian dari akhlak di awal bahasan kita. Nanti masih ada akhlak di jilid yang kedua, insya Allah in the last meeting. Masih ada beberapa, tapi tak bijak kalau kemudian kita tidak ada kesempatan untuk share, ya, untuk dengan teman-teman sekalian. Ya, ini ya, saya tunggu sebentar, barangkali ada share, nanti ada slide terakhir yang bisa kita diskusikan. Mungkin 10 menit lagi nanti bisa kita tutup perkuliahan. Sok, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mas Andi. Allah Subhanahu Wa Taala kan maha membolak-balikan hati ya, Pak. Nah, semisalnya ada orang yang dahulunya berakhlak baik, kemudian akhlaknya berubah menjadi buruk karena ada masalah atau sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Apakah yang mengubah akhlaknya itu adalah pure dari hatinya sendiri, atau Allah yang mengubah hatinya untuk merubahnya dia menjadi lebih baik lagi? Ya, good questions. Ya, ada lagi? Ada, silakan nanti. Ya, silakan Mbak Nurul Khatimah. Bolehkah seseorang meminta bantuan jin atau kodam untuk jaga diri dan lebih giat untuk beribadah? Kok nanggung, Mbak? Datangin kodam sekalian toh. Ngambilin dolar-dolar ya, atau euro ya dari sana gitu. Kodam di sini rupiah mah rendah gitu. Dah sana kamu berangkat ke Amerika le, atau kemana, ambilin dolar untuk kita gitu. Ya, oke, good. Yang lain? one more. Ada? Enggak ada, enggak apa-apa. Kalau ada kita tunggu sejenak. Good. Very good questions. Ya. Baik. Jadi untuk yang awal ya, Mas Sandi ya, ketika kemudian kita mencoba untuk berbincang terhadap Allah, ya, itu kan memang tidak mudah ya, berhusnuzon dengan takdir dan juga memprediksikan takdir. Oleh karena takdir itu ada yang tergantung dan ada yang memang pasti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang bahwa nantinya dia akan selamanya seperti itu. Itu hikmah pertama. Kenapa kemudian positioning kita itu sampai kemudian kita meninggal dunia karena kita bukan nabi, maka baru dikatakan kita akan husnul khotimah atau tidak. Okay. Sekalipun terhadap para pendusta, munafikun, kafirun, zalimun, orang-orang yang berbuat zalim, kita tetap dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah untuk tetap berbuat baik dan husnudzon. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan ketika itu bukan hanya kita yang diajarkan, malaikat itu udah geram, gitu. Ya, Mbak Patricia, Mbak Eva, terhadap siapa? Terhadap kelakuan kaum jahiliyah. Yang kemudian malaikat menawarkan, ya Rasul, engkau kekasihku, engkau dilemparin teletong, bukan sapi, onta ya. Lalu
engkau tetap sabar, dan bahkan kemudian malaikat diberikan satu bentuk ini penahanan oleh Rasul. Udah, karena dia belum tahu kalau aku Rasul. Bisa juga memang nanti dia sampai mati, dia akan tetap kafir. Tapi bisa jadi nanti anaknya yang akan masuk Islam. Mungkin, ya mungkin Mbak Hasna bisa jadi saat ini belum rajin dan sebagainya. Oke lah, paling sederhana begini. Dulu di pesantren itu kita punya ratusan teman-teman, ya di SMA. Saya ingin mengatakan begini, tanpa bermaksud apapun, just memberikan example dan mungkin penilaian dikit. Tapi kita tidak pernah menduga teman kita di pojokan yang sukanya tidur itu, sekarang dia menjadi profesor. Ya, teman santri yang tiap hari godain pengurus karena itu Allah Akbar hayyal shalah hayyal falah ya. Lalu dia menyelinap di balik pintu. Karena ada pengurus yang ngoprak-ngoprak, ayo subuh subuh subuh. Begitu pengurusnya udah pergi, dia balik lagi tidur. Tapi bukan saya itu. Ya, bukan saya. Itu teman-teman ngomong, kamu nanti pulang dari pesantren mau jadi apa itu. Tapi siapa yang menduga lalu dia sekarang menjadi kiai besar? Gitu. Jadi kita tidak boleh menjustis. Apalagi misalnya ada salah satu ungkapan ulama yang sekarang menjadi kiai tokoh nasional juga mengatakan bahwa dulu orang nggak mengira bahwa saya dikirain tidur aja. Padahal di saat teman-temannya bangun berbincang ngobrol ngalor ngidul dia tidur. Begitu teman-temannya tidur dia bangun tengah malam. Hingga dia melihat teman dianya itu tidur saja. Nah itu satu bentuk justifikasi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah kemudian kita meremehkan yang lain, sekalipun dalam sosial faktual gitu ya, itu menjadi seakan memang dia pemalas, dia dan sebagainya. Karena itu bisa berubah. Lalu apakah kita yang mengubah? Tentu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ya seakan menggantungkan. Aku ngapain ngubah Sandi? Ngapain ngubah Patricia sama Eva? Kalau memang males, males aja gitu. Tapi kalau kemudian berubah, ya Rob, saya ingin bersyukur. Saya sudah menjadi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Saya ingin menjadi pakar ekonomi yang luar biasa. Saya ingin kemudian menebarkan kasih sayang dan kemanfaatan yang lebih besar. Mulai hari ini saya bertekad. Satu hari saya minimal 3 jam saya membaca. Bukan WhatsApp, buku dan referensi lainnya. Ya, saya akan nabung nanti untuk kemudian saya kuliah lebih lanjut, saya akan berbuat baik dan saya maksimalkan ini. Saya kurangin tidur, saya kurangin makan. Lalu Allah melihat niatan baik itu dan follow up aksi nyata dari itu. Maka saya ingin katakan, nggak terlalu penting teman-teman sekarang bodoh atau pintar. Tetapi risaulah kalau teman-teman sekarang masih malas-malasan. Kebodohan itu nomor 2. Nomor 1 yang kemudian harus dilakukan segera adalah merajinkan diri. Ya. Dan coba nanti misalnya Mas Andi saya tanya dikit. Hari ini sholat duha belum? Belum, Bapak. Oke, tahajud? Terlambat. Oke, terlambat sih. Misalnya nggak terlambat, berapa rakaat? 2. 2. Kurang. 2 itu anak SD. SMP 4. SMA 6 dong. Kuliah 8. Tapi percayalah, nanti malam 8 rakaat itu, pakai ayat yang pendek juga nggak masalah, latihan dulu. Rakaat yang pertama, Yasin, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Nanti rakaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. Dikumpulin tuh, ya nanti dapat 8 rakaat. Percaya atau tidak, insya Allah teman-teman kuat. Baru 6, menaikkan lagi. Kalau mau mengukur lagi, begitu 4 rakaat, kayaknya males ini, kayak nggak bagus ini. Kalau saya paksakan 6 rakaat malah dan 3 bagus. Nah, tapi begitu teman-teman nggak jadi 4 rakaat, teman-teman pegang handphone, lihat TikTok, lihat The Reel, lihat YouTube. Kira-kira nanti masih berjalan berapa menit? Ternyata masih bertahan tuh 15 menit. Ya, dan itu bisa dapat 4 rakaat kan. Bahkan 6 rakaat. Ternyata ya mampu.
Nah, oke, jadi cara yang kemudian untuk mengubahnya, dan itu saya ingin katakan berdasarkan ayat ini, ya teman-teman sekalian, karena kita ingin berakhlak lebih bagus kepada Allah, maksimalkan diri untuk cara mengukur kemampuan kita supaya tidak zalim terhadap diri sendiri. Teman-teman kalau misalnya naik motor, ya kalau nanti punya mobil silahkanlah di tol. Naik motor, ya cari jalan yang lurus kira-kira 1 kiloan gitu. Ya di tengah sawah yang aspalan halus atau apa gitu. Giatkan dengan motor. Motornya pilih yang baik dan standar. Lalu naikkan. Gitu. Begitu 60, teman-teman masih enjoy. Naikkan 70. Sampai kemudian 100, teman-teman udah mulai keder. Berarti kemampuan jenengan ada di 100. Sih. Tapi begitu ada, ya, kalau saya 2008 itu masih kadang 120 di lingkar ya, lingkar Demak atau lingkar Kudusan itu 120 gitu. Berarti kita masih mampu 120. Seringnya kita ini sudah merasa maksimal di kecepatan speed 70 padahal kita mampu di kecepatan 100. Gitu. Dan pilih kendaraan yang baik gitu, karena kendaraan itu juga menentukan. Atau di dalam bahasa pelatihan kita seringkali memotivasi ya untuk mengubah diri itu kadang ya kita itu sudah pakai mobil sport, tetapi drivernya masih driver supir angkot. Jadi spotnya nganggur, tapi ada ya Rossi atau Schumacher ya pembalap tingkat dunia, tapi dikasih maaf ya mobil yang sudah agak tua. Kerek gitu. Ya tetap nggak speednya tinggi. Nah, teman-teman ini ingin saya katakan, teman-teman ini punya speed yang seperti Schumacher, seperti Rossi yang bisa membalap dengan kuat, dan teman-teman itu punya kendaraan yang bagus, sport di Unisula. Pakai itu. Ya, sehingga nanti menjadi the winner di dalam international competition gitu. Dan dalam mengubah itu, maka diubah. Disitulah kita meyakini Allah, insya Allah ya akan mengikuti keinginan kuat kita. Bahkan di ayat yang lain ya sampai begini Mas. Engkau cukupkan niat, maka aku akan yang menyempurnakan mimpi-mimpi. Disitulah wujud al-ta'ir yatiru bijanahai. Teman-teman boleh mencatat tuh. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, didengerin nanti di ini kan bisa dilihat lagi. At-ta'ir, burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Wal insan yatir bihimmati. Dan manusia itu bisa survive menjadi the winner, pejuang-pejuang dengan mimpinya, himmah. Mimpi itu cita-cita baik. At-ta'ir yatiru bijanahai dengan kedua sayapnya, tapi manusia bukan dengan sayapnya. Dia bisa terbang tinggi dengan mimpi-mimpi besar dia. Nah, jadikan itu mimpi besar, mengubah nasib dengan membangun akhlak yang mulia, ya melalui tentu bangunan-bangunan ilmu yang memadai. Gitu ya, keren. Kayaknya jawabannya nggak kalah keren ya dengan pertanyaannya. Oke, good. Nah, tadi yang Mbak siapa ya? Mbak Khatimah ya. Mbak Khatimah tadi pertanyaannya tentang kodam. Nah, ini mereduksi. Mereduksi itu apa? Mengurangi. Nah, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah sangat sempurna. Kenapa kesempurnaan itu lalu direduksi, dihilangkan, diturunkan, bahkan dihinakan dengan makhluk yang tak sempurna, yaitu jin, dengan dalih kodam. Seakan-akan kayak Islami ya. Padahal itu penggoda, pengganggu, dan aduwwum mubin di surah Yasin. Inasyaitan lakum aduwwum mubin. Berarti Ustaz kita enggak. Anda kita ngapain gitu. Mereka nggak punya pikiran. Nafsu. Kita punya akal. Kok tanaman mati, kenapa? Nah itu kita bisa berpikir. Bahkan tanaman diciptakan untuk kita. Nah kok kita minta sama kodami? Tadi makanya kalau nanggung syiriknya sekalian. Terus kadung ya, kamu ngajarin apa saat? Lah ya wong podo-podo sirik kok nanggungi untuk menjadi proteksi sekalian toh. Wis kodame seluruh Indonesia Nusantara kumpulin ya.
Kodam-kodam Indonesia, bantulah, ambillah itu dolar-dolar itu untuk membantu membangun Indonesia. Bayarkan 7.000 triliun utang Indonesia. Iya, keren. Ya, kumpulin tuh jin-jin Indonesia ya. Ambil sana ya di luar negeri itu. Bahkan kalau mereka itu punya high skill teknologi ya, bantu itu para SDM manusia Indonesia daripada TKW yang diremehkan, direndahkan, ya dihilangkan sisi kemanusiaan. Latih itu para TKW TKI kita itu. Latih para jin-jin supaya bisa ngilang dan lain sebagainya ya. Mengenai high skill yang luar biasa. Bisa terbang tanpa pesawat. Bisa di lautan tanpa pelampung dan mesin selam gitu. Sehingga kita menjadi negara yang berdaya. Kalau sekedar jin, tolong saya jaga ya dari keburukan laki-laki itu, nanggung. Ya, gitu. Jadi bervisinya besar membangun negeri ini. Kadang saya guyonan ya sekali lagi karena ini juga terrecord guyonannya itu ya. Kalau misalnya saya jadi presiden itu saya kumpulkan dua gitu. Para pakar sains ya yang kemudian bisa tadi itu mendeteksi emas-emas warisan harta karun para kerajaan-kerajaan kita di bawah Indonesia Nusantara ini dari Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Tolong ya para sains itu temukan emas-emas itu dengan alat deteksi. Wah terkumpul emas-emas kita ya kan, gitu. Atau kumpulkan paranormal, dibantu para kodam-kodam tadi itu. Nah, di titik sana Natuna, di titik mana Irian, di titik mana ya Kalimantan, Sumatera ada harta-harta karun itu ambil, lalu kita bayar tuh hutang luar negeri kita 7.000 triliun, masih ada saldo berapa 40.000 triliun. Nah itu cukup untuk membangun Indonesia. Ya, yang tak terdikte ya dana zakat harus diambil, dana wakaf dan sebagainya, haji lunta-lunta dan seterusnya gitu. Kita seakan menjadi pengemis di antara negeri-negeri yang miskin, padahal kita kaya. Ya, nah berarti itu adalah kesyirikan. Tapi kalau kadung sudah, Ustaz, ya tadi jangan nanggung, lalu habis itu tobat. Ya prinsipnya kalau bisa yang inilah gitu ya. Itu. Jadi nggak usahlah terlalu rendah diri di hadapan makhluk lain. Kita makhluk yang mulia dan Allah sudah meneguhkan bahwa laqad karramna bani Adam. Kita sudah dimuliakan oleh Allah bagi bani Adam. Jangan pernah hinakan, termasuk menghinakan diri dengan bahasa yang merendahkan kita. Kita ini punya lisan untuk berkata yang mulia. Jangan sampai terendahkan karena kita berkata-kata yang rendah. Jangan sampai kemudian mata pandangan kita yang indah terkotori dengan mata yang kemudian seakan mencibir dan memicingkan yang lain. Oke? Dan kita punya akal, brains yang sangat cerdas, insya Allah kita maksimalkan itu. Bagaimana caranya? Tentu teman-teman sekali lagi tantangannya adalah kemalasan. Ya, good reading, banyak membaca, banyak diskusi, banyak kemudian menulis ya. Sharing silaturahmi kita untuk sharing itu dan ya belajarlah untuk tidak terlalu tadi benci dengan yang lain. Senang gitu loh kalau temannya dapat anugerah. Insya Allah nanti rezeki itu juga bagi kita. Kenapa? Ya, termasuk tadi ya Mbak Khatimah atau Mas Andi dan teman-teman semuanya. Kenapa kita mesti senang bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada teman kita? Artinya kita ridho dengan takdir Allah, dengan kodoknya Allah terhadap teman kita yang kemudian diberikan anugerah rezeki. Kalau memang Mbak Hasna dapat hadiah umroh haji, kita ikut senang. Artinya kita itu berarti ridho dengan takdirnya Allah bahwa Mbak Hasna yang dipilih untuk dapat hadiah haji. Kalau ternyata nanti misalnya ya Mbak Alika dari sekian kelas ini dia menikah lebih awal, ya dapat kemudian juragan yang baik hati, kita ridho. Wah, seneng gitu ya. Alhamdulillah teman kita ada yang kemudian menikah awal dengan orang baik, suka berderma dan lain sebagainya begitu. Lalu berarti kita ridho dengan takdirnya Allah, Mbak Alika dapat orang baik dan seterusnya. Mbak Hasna dapat haji umroh, Mbak Adilia dapat hadiah rumah seisinya,
maksudnya dengan suami dan seterusnya. Itu cara dapat hadiah itu gitu. Jadi dapat suami yang sudah punya rumah, itu berarti dapat hadiah rumah lantaran menikah ya gitu ya, dan seterusnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. I think this is very good and nice discussions. Inshallah we'll continue and meet again 2 weeks after. Inshallah in this week I will upload for Qiyamah inshallah. Dan nanti ini tanggal 8, 15, tanggal 22 inshallah that's our last meetings in our lecturing this class. Okay. Thank you. Terima kasih semuanya. Salam sukses dan bahagia selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.